Mari kita sambut host Voltage Online Service Jabodetabek, Karissa Natalia dan Hans Patrick. Shalom Voltager, selamat datang di Voltage Online Service Jabodetabek dalam segmen Hati yang Gembira adalah Obat. Jadi, Asik banget. sesuai namanya ya, di segmen ini kita bakal membuat hati Voltager semakin gembira. Betul banget, biasanya kalau buat gembira kita pasti ada bercandanya ya Hans ya. Betul, ada bercandanya. Jadi Voltagers di rumah kalau kita lagi bercanda, tolong ketawa ya biar kita semangat juga dari sini. Kalau nggak mau ketawa, tetap ketawa tetap aja. ketawa aja guys. Sip, mantap banget. Nah, langsung aja nih Hans, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuka segmen Hati yang Gembira adalah Obat dengan sesuatu yang sangat mengasihkan. Mengasihkan, seru banget Betul. pastinya ya. Langsung aja kita akan bermain kuis Hia Hia. Dan tentunya kita nggak berdua aja karena kita akan mengundang 3 bintang tamu kita yang adalah pemain basket profesional. Betul, tapi ya, mereka bukan cuman pemain basket profesional biasa. Jadi betul. dari 3 pemain basket profesional itu ada 1 yang menyamar. Waduh, nah berarti ini misi Voltagers di rumah untuk menebak gitu ya. Siapa yang melakukan penyamaran. Jadi perhatikan gerak-geriknya, perhatikan tingkah lakunya. Berarti dia, kalau mencurigakan mungkin dia yang melakukan penyamaran Voltagers. Apa membuat dugaan? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil 3 bintang tamu kita. Yeay. Wisnu Jordan, Wow. Belinda Greener, dan Nathan Harden. Yeay. Asik. Kita lompatnya selalu nggak bareng ya. Gimana kalau sekali lagi lompat biar bareng ya? 1, 2, 3. Nah gitu dong. Thank you pemusik. Baik, selamat datang bintang tamu. Ya nggak Betul. boleh. Gini. Oh ya boleh. Gimana? Ini Nathan Harden masih sering makan Indomie mentah? Iya, Sekarang mie kremes. Kremes, oke udah. Mie kremes. Kemajuan ya. Masih makan mie sama nasi? Enggak, Oh, iya. masih mie kremes sama nasi. Udah durasi Sederhana Bu. hidupnya. Oke, jadi kita bakal bermain kuis. Hia, hia. Hia. Baik. Jadi buat membuktikan kehebatan kalian, kita bakal ini nih, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian mesti jawab. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian mungkin melakukan penyamaran. Betul. Jadi kita akan cek teorinya dan praktiknya. Bola basket sudah ada? Ya, karena kita kalian bertiga adalah pemain basket ya. Betul. Baik, kalau begitu Hans kita akan langsung mulai. Oh, sebelumnya kasih peraturan dulu. Tidak semudah yang kalian bayangkan, sorry banget. Betul. Jadi di meja itu kalian bisa lihat ada 3 toples dengan isi marshmallow, ada palu, itu bukan palu beneran, dan ada antiseptik supaya kita tetap higienis ya. Betul sekali. Angkat tangannya jangan sentuh apapun. Oh itu sentuh bola. Nggak apa-apa, nanti kita semprot dengan soda api, Nggak, antiseptik. Baik, nah jadi setelah ini teman-teman bintang tamu akan masukkan marshmallow itu ke dalam mulut Betul. sampai penuh. Dan harus menjawab pertanyaan yang kita berikan. Betul. Susah, memang susah. Tapi jadi nanti kita bakal membacakan pertanyaan. Ya. Setelah pertanyaan dibacakan, akan kita berikan 4 pilihan jawaban. Nah, saat kita udah memberikan 4 pilihan jawaban, lalu kita bakal niup fluid. Itu tandanya kalian sudah bisa menjawab jika kalian sudah tahu jawabannya. Betul. Dengan cara berlari dari jarak yang sudah ditentukan Yes. sampai ke meja lalu pukul palunya untuk Ya. menjawab. Jadi ini sistemnya berebutan ya. Rebutan, Oke? cepet-cepetan. Tunggu, saya cek dulu tiup peluit lancar nggak ya? Aman. Bisa dengar suara peluitnya? Asik. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Tapi sebelumnya bintang tamu boleh ke sebelah sini dulu. Silakan. Silakan. Ya silakan. Ini suruh-suruhan ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, agak maju sedikit biar tidak terlalu jauh. Mungkin di titik ini. Maju lagi, Nathan. Oke, sip. Oke, siap. Kita di sini ya Hans. Betul. Baik. Hati-hati Wisnu jangan kesandung. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Tunggu, saya cek dulu pertanyaannya. Jadi Oke. nanti langsung cepet-cepetan ya. Bentar kita nggak makan. Oh iya. Oh iya, betul Hampir sekali. saya lupa. Terima kasih bintang tamu. Kalian sangat berguna di tempat ini. Boleh sini kemari. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada, jadi kuis. kita nunggu makan tidak makannya. sulit. Boleh ini diambil, tunggu sebelumnya. Biar higienis ya Voltagers, kita harus semprot dulu tangan mereka. Baik, oke. Nah silakan. Kebersihan harus diutamakan. Kebersihan.
Betul banget. Anyway Han, sambil tunggu mereka makan marshmallow, kamu biasa di rumah olahraga gak sih? Saya di rumah olahraga biasanya. Olahraga apa biasanya? Saya home exercise, push home up dan exercise. semacamnya. Oh iya. Bisa Untuk dicontohkan gak? Jangan sekarang. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Tapi kayaknya aku ini kurang olahraga deh di rumah. Kurang olahraga? Belum coba untuk workout apa segala macam itu. Kita justru kalau saat-saat begini harus tetap berolahraga Nah, betul buat banget. menjaga tubuh Oh, tetap sehat. Udah masuk. Oh, udah. Lucu sekali. Coba tes ngomong. Ya oke. Jangan kedengeran. Boleh perlihatkan wajah kalian di kamera? Di kamera itu kameranya. Hai. Oke, kita akan langsung mulai ya. Ini kita singkirkan dulu. Ingat palunya ini antara mic dengan palu tolong dibedakan. Jangan pukul mic-nya ya, pukul palunya. Jadi mungkin pas lari mic disimpan di belakang tangan. Belakang tangan. Disembunyikan biar nggak salah fokus gitu, nanti salah pukul. Hati-hati marshmallow-nya ketelak semua. Ya, jangan dimakan ya, cuma diemut. Oke, siap ya? Oke. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Berapa jumlah pemain basket dalam satu tim? Pilihan jawabannya, 5 orang, 200 orang, 6 orang, atau 7 orang? Oke, sangat cepat sekali. Luar biasa. Belinda. Baik, silakan dijawab Belinda. Berapa jawabannya? 5. 6. Gimana? 5. 5. Baik. Oke, kita Udah kunci ya. yakin? Kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya. Iya. Oke. Baik. Kita langsung jawab ya Kak. Oke, jadi jawabannya Dalam satu tim pemain basket ada berapa orang? Ada 5 5 orang. Betul. Selamat Belinda mendapatkan 100 poin. Boleh 100 kembali. poin boleh kembali ke tempatnya. Kita lanjut dengan Oke, pertanyaan lanjut. kedua. Pertanyaan kedua. Berapakah durasi basket per babak menurut National Basketball Association? 15 menit, 20 menit, 12 menit, dan 10 menit. Itu kok Nathan Harden malah turun deh. Maaf Bapak. Ke sini Pak. Kalau mau lari ke depan. Oke, nampaknya Wisnu Jordan sudah bisa Iya, menjawab luar ya. biasa. Gimana? 12. 12. Oke, 12. Oke, kita bisa dengar. Kita kunci ya. Kita kunci jawabannya. Baik, kita kunci jawabannya. Hai. Oke, langsung saja Hans, kasih tahu jawabannya. Jawabannya 12 menit. Betul, selamat. 100 poin buat Wisnu. Oke, jadi kedudukan sekarang antara Belinda dengan Wisnu imbang ya. 100, 0. Nol. Tolong effortnya dipakai Ya ya. Pak, jangan turun lagi Pak. Salah, ke arah sini. Langsung pertanyaan ketiga. Teman-teman bisa lihat nanti di layar ini. Ya, jadi tebaklah logo klub basket yang akan ditampilkan di layar ini. Belum? Tak. Belum Tak. juga? Baik, kalau begitu kita akan kasih clue-nya aja. Oke. Ya, jadi logo klub basket ini adalah hurufnya C. C, berwarna biru. Oh, merah kebiru-biruan. Sudah dapat. Oh, ini dia. Nah. Ini ya, bisa dilihat. Oke, saya kasih jawabannya. 4 pilihan jawaban. Logo apakah ini? Apakah Selamat Pagi Club, Chicago Bulls Club, Awok Wok Club, atau Cleveland Cavaliers Club? Siap ya? Saya akan tiup peluit ini. Sangat sengit. Oke, Oke, bisa dijawab? silakan dijawab. Awok Apa? Awok Wok Awok Club. Club. Apakah Anda Apakah yakin? betul? Yakin? Yakin. Kita kunci kunci. jawabannya. Kita kunci jawabannya. Oke. Baik, langsung saja kita kasih tahu betul apa salah ya. Oke. Awok Wok Club. Ternyata salah. Bukan Awok Kembali lagi Club. Pak, jangan menangis ya Nathan Harden. Tidak apa-apa. Baik, kalau gitu kita Kita langsung lemparkan lempar. jawabannya. Oh, Oke, ditangkap oleh dengan- Belinda. Oke, baik. Ih, peka ya kamu ya. Silakan. Saya pukulkan mau? Nih, saya bantu. Nah. Oh, oke. Oke. Oke, nampaknya sudah sangat yakin nih. Ya, sudah bisa langsung jawab? Silakan. Cleveland Cavaliers. Ya. Cleveland Cavaliers. Oke, Cleveland Cavaliers. Baik, kita kunci jawabannya. Anda sudah yakin? Kita kunci jawabannya. Oke, langsung saya kasih tahu. Logo klub basket yang tadi sudah ditampilkan di layar adalah klub
Cleveland Cavaliers. Betul. Perolehan poin sementara 100, 200, masih 0. Semangat Nathan, kamu pasti bisa ya. Nathan minus kali ya, salah jawab. Oke, karena Minus 1000. kamu mukanya kurang bahagia, saya kurangi 100. Minus 100. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4, Hans. Pertanyaan nomor 4. Yuk. Klub pertama Stephen Curry di NBA. Yang pertama, Golden State Warriors Club, Awok Club, Cleveland Cavaliers Club, Oklahoma City. Lupa ya. Lupa. Oke, Ayo bisa dijawab Pak? yuk effortnya susah sekali pekerjaan kita. Betul. Bintang tamu tidak semangat ya. Terlalu mager. Oke, ya. baik. Sudah bisa dijawab langsung saja. Awok Club. Apa? Awok Club. Awok Club. Awok Club. Apakah Anda yakin? Kita kunci jawabannya. Oke, kita kunci jawabannya. Baik, kita ya. kunci jawabannya. Oke, ternyata jawabannya salah. Bukan Awok Club. Salah minus 500 ya. Kita lempar lagi ya. Wah. Padahal Belinda. lemparnya ke bawah. Oke, nggak apa-apa deh. Boleh dicatuk palunya. Biar official, thank you. Langsung dijawab Belinda. Oklahoma City. Oklahoma Oklahoma City. City. Kelihatannya meyakinkan, tapi apakah betul jawabannya Kita ini? kunci dulu kali. Kita kunci jawabannya. Ternyata jawabannya salah. Salah. Oke, kita kasih bantuan kali ya, Bisa. karena durasi nih. Betul. Pokoknya yang betul itu pilihan jawaban pertama. Ya. Nah, lari. Ayo. Lebay amat tuh. Baik. Langsung jawab. Golden State Warrior. Apakah betul jawabannya itu? Kita kunci dulu Kunci dulu. jawabannya. Hai. Langsung saja. Jawabannya adalah Betul. selamat. Akhirnya poinnya menjadi 0 ya. Betul. Karena tadi minus 100, sekarang tambah 100 sama dengan 0. Tapi sebenarnya kita bilang cuman teori nggak cukup. Iya, betul. Kita perlu prakteknya. Nah, sekarang nih, udah teori sudah. Silakan bintang tamu boleh, aduh susah. Berdiri di tengah, di sini. Satu persatu aja kali ya, biar boleh, ada boleh. ruang. Kita mulai dari Wisnu Jordan ya namanya Wisnu ya. Jordan. Saya agak lupa. Boleh, silakan. Hati-hati ya, dribblenya di satu tempat, tunjukkan kemampuan Anda. Oke, 5 detik doang. Oke, siap ya. Wisnu Jordan. Tunjukkan kemampuanmu nak. Ya, wah luar biasa. Wow. Siap, Oke, sudah oke. cukup. Baik, Voltages perhatikan ya, apakah mereka ini betul-betul pemain basket profesional? Betul. Apakah yang sedang menyamar Wisnu Jordan? Iya. Kita lihat saja nanti. Baik, kita lanjut ke Belinda Greener, silakan. Wih, Wah, sambil luar jogging, biasa. sambil jogging Bu. Baik. Oke, Oke, Wah, diputar behind the mantap, leg. luar biasa. Oke, thank you. Oke. Luar biasa Belinda. Waduh, Apakah Belinda Greener? apakah Belinda Greener yang menyamar? Silakan Nathan bintang Harden, tamu ayo. kita yang terakhir, Nathan Harden. Wow. Wow, luar biasa. Ya, Wow, bantuan angin. ditinggal bolanya. Baik. Oke. Voltages di rumah bisa kasih tepuk tangan buat bintang tamu kita. Yeay. Kalau begitu Hans, kita sudah cek teorinya. Praktiknya juga sudah. Bagaimana Betul. kalau kita sekarang waktunya untuk reveal siapa yang melakukan Oke, penyamaran. balik 3 pemain basket boleh ngumpul di tengah. Silakan ke tengah. Yang Boleh. menyamar palanya diketok Nathan, ya. Belinda di tengah. Wisnu. Oke. Baik. Kita akan mengungkap siapa yang sebenarnya bukan pemain basket. Apakah profesi mereka? Ini nggak makan marshmallow aja, kelemotan begini ngomongnya. Oke ya, saya akan pukul. Tenang, saya pukul dengan kasih. Kasih musik tegang, tolong. Kita akan reveal. Siapakah yang melakukan menyamar penyamaran? jadi pemain basket profesional? Iya, Nathan Harden. Ya, kira ada drumnya. Ya, oke, Nathan, Anda ini yang melakukan penyamaran. Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Jadi saya disuruh Oh, disuruh sama siapa? sama orang, Oh iya, kenapa dia? ada lah. Tapi nama Anda Nathan Harden bukannya loh. Coba saudara kasih James lihat Harden. bajunya. Ini Harden loh tulisannya. Ini sebenarnya salah, Oh, harusnya sarden. Oh, salah bordir. Iya. salah bordir. Harusnya S bukan H, salah dia. Siap. Jadi nama Anda ini Nathan Sarden ya? Nathan Sarden. Oh ya, tinggal di mana? Nathan Saya Sarden? di Kaleng tinggalnya.
Oke, udah. salah juga. Oke, kayaknya Anda kan bukan atlet ini ya basket. Iya. Sebenarnya apa profesinya? Saya perenang. Oh, berenang. Berarti Anda berenang cepat sekali ya. Iya, kayak Seperti sarden. sarden, luar biasa. Betul. Oke, kita sudah temukan voltagers. Apakah jawaban voltagers benar? Bahwa Nathan Sarden sebenarnya Nathan Sarden. Selamat ya, Anda ternyata menyamar. Baik, kita akan lanjut ke pemenangnya. Pemenangnya. Berdasarkan poin, maka Adalah- yang menang adalah Belinda Greener. Oke. Jadi sebagai pemenang boleh memberikan sepatah dua patah kata. Baik, sekalian kita kasih piala. Musik sedih. Musik sedih. Ya, musik sedih ya. Selamat ya. Ya ampun Saya Mama. dicuekin. Oh ya sorry. Ya ampun Mama, akhirnya Belinda menang. Udah, durasi Udah, Bu, habis udah, tuh Bu, udah, Bu. waktunya. Oh Yuk. iya, serius ya, serius. Oke, aku Baik. mau kasih sepatah dua patah kata. Di Timotius 4 ayat 8. Ini aku taruh ya. Oke. 1 Timotius 4 ayat 8. Yang bunyinya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah sangat berguna. Untuk kehidupan sekarang, Yes, betul gak sih? sangat berguna. Dan untuk yang masa Karena yang apa? datang. Sangat berguna karena mengandung janji baik untuk hari ini dan hari yang di depan sana. Yang akan datang ya. Yang akan datang. Luar ya. biasa. Luar biasa Wah, sekali. Keren sekali Belinda Greener. Baik, dengan demikian voltagers, segmen Hati yang Gembira adalah obat telah berakhir. Betul. Terima kasih kepada bintang Bagi para tamu. bintang Silakan Anda tamu boleh pulang. turun. Ayo pulang, Pak. Terima kasih, boleh lewat sini. Oke Hans, kayaknya kita sangat gembira sekali ya. Betul Apa perasaan sekali. saya saja nih? Kita Oh, sangat kita gembira semua dong. gembira ya. Baik, kalau gitu kita langsung tutup aja segmen ini. Betul. Karena setelah ini kita akan lanjut untuk memuji Tuhan. Sebelum itu kita ada pantun. Cakep. Buah mangga, buah pepaya. Cakep. Diikat sama tali rafia. Artinya, Jangan lupa berolahraga oke. dan punya hati yang gembira. Yeay, dadah. Yeah. Come on voltagers! Siap puji Tuhan? Yuk semua kita berdiri di tempat kalian masing-masing. Tepuk tangan. Have you heard? Have you heard of the one called Savior? Of his perfect love? Of the one in heaven? Cause I have found this love and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend and you will always be. Nothing will ever change that. I believe in the one called Savior. I believe is the reason why. I believe that I live forever. I believe that my King will come. Cause I have found this love and I believe in the Son. Show me your 1, 2, 3. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Semua tepuk tangan. Yeah. And say nothing, nothing will ever change that. Nothing will ever change that.
ever, never change. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, you will always be. Nothing will ever change. Jesus, you are my best friend, you will always be. Nothing will ever change. That Jesus, you are my best friend, you will always be. Nothing will ever change. That Jesus, you are my best friend, oh, you will always be. Nothing will ever change that. Tahun-tahun paling meriah buat Tuhan kita, buat best friend kita. Terimalah pujian syukur kami Tuhan. 1, 2, 3, go! Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Musik memuji Tuhan. Melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Dan seutuhnya ku berikan
kami Tuhan. Biar lagu tadi boleh menjadi, betul-betul menjadi pujian kami, menjadi doa kami Tuhan. Bahwa kami akan berikan seluruhnya untuk-Mu. Seluruhnya yang ada dalam diri kami. Kami berikan untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Oh, Revoltage kita sembah Tuhan, kita tinggikan Allah kita. Karalaya rasa ralala warada baralala. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, pengorbananmu sungguh besar Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, pengorbananmu sungguh indah Tuhan, sungguh besar. Betapa berharga diriku di matamu, oh Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu dan sungguh indah Tuhan. Diriku sungguh indah di matamu. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, saya dengan lembut katakan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati. Kau yang tahu segalanya tentang kami, Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa sekalipun lewat online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bukan Tuhan yang dibatasi oleh jarak dan tempat. Tapi kami percaya bahwa Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau berbicara di dalam hati setiap mereka saat ini di rumah mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan atas setiap anak-anak-Mu. Berkata-katalah dalam hati mereka. Buat mereka mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dah duduk, thank you. Shalom. Kakak senang banget bisa nyambut kalian di ibadah Voltage Online yang pertama. Nantikan Voltage Online yang akan ada berikutnya di setiap Sabtu dan Minggu. Sekali lagi kakak ingatkan, sekalipun kita masih online, bahwa kita nggak boleh patah semangatnya, nggak boleh kendor, nggak boleh males. Sama seperti ketika kita ibadah offline, kita harus berapi-api buat Tuhan. Hari ini kakak kasih judul khotbah kakak, sehat atau sakit. Sehat atau sakit, sebuah pertanyaan buat kamu dan kakak, sehat atau sakit. Tapi ini bukan sehat atau sakit badannya, karena kakak percaya, kamu dan kakak, kita semuanya sehat badannya. Karena kamu dan kakak kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi sehat atau sakit apa dong kalau bukan badannya, ya kan? Nah, kakak mau tanya sama kalian sekarang, kamu lagi sehat atau sakit? Manusia rohmu lagi sehat atau sakit? Tahu nggak sih, ternyata manusia rohani itu bisa sakit loh. Ternyata manusia roh kita ini juga bisa mengalami keletihan, kelelahan, dan bahkan sakit. Kadang kalau kita ketemu orang, kita tanya sama teman kita, how are you? Gitu kan? Pasti kita jawab, oh I'm fine gitu. Tapi jarang banget kalau kita ketemu orang, mereka tanya sama kita begini, gimana kabar manusia rohmu? Kebanyakan pasti yang ditanya, gimana kamu? Kamu sehat apa sakit badannya? Tapi bukan manusia rohnya. Dan sayangnya ada banyak orang yang gak sadar loh kalau manusia rohnya itu lagi sakit. Ada banyak orang mengira manusia rohnya baik-baik aja karena badannya nggak apa-apa. Padahal manusia roh kita bisa sakit. Sambil dengerin khotbah kakak, sambil kita cek yuk. Kamu dan kakak semua orang yang denger di sini yuk kita cek sama-sama. Apakah manusia rohku ini lagi sehat atau sakit ya? Kalau lagi sehat puji Tuhan, jangan biarkan sakit. Tapi kalau kamu lagi dengerin khotbah kakak, terus kamu sadar nih, oh iya ya aku lagi ngalamin itu. Oh iya ya, itu yang ku alami hari ini. Harus buru-buru diobatin loh. Supaya apa? Supaya nggak tambah parah. Sama kalau kita sakit jasmani ya, kalau kita sakit badannya, lalu kita diemin aja, lama-lama bisa sakitnya tambah parah kan? Lalu tambah susah diobatinnya. Demikian juga dengan manusia roh. Kalau kita tahu kita sakit, lalu kita diemin, lama-lama tambah parah, lebih susah lagi diobatinnya. Karena komplikasinya bisa kemana-mana. Padahal, kalau kamu dan kakak berusaha untuk menjaga manusia jasmani kita tetap sehat, kita olahraga, ya kan, kita makan vitamin, kita makan makanan yang sehat, sayur, buah. Kita jaga manusia manusia jasmani kita ini tetap sehat. Demikian juga Tuhan mau kita menjaga manusia roh kita juga tetap sehat. Sebelum kita tahu gimana caranya jaga manusia roh kita tetap sehat, kakak mau kasih tahu kalian ada beberapa jenis penyakit rohani. Ini cuma 5 yang kakak sebutkan, masih ada banyak yang lain. Tapi 5 ini bisa menjadi good start buat kalian untuk cek, oh ya aku lagi sehat apa sakit ya. Yang pertama, ada beberapa jenis penyakit rohani yang kakak catat. Yang pertama itu males. Waduh, males. Males apa nih? Bukan males bangun pagi gitu ya. Bukan males apa ya. Bukan males belajar, bukan yang itu. Tapi ini males untuk perkara-perkara rohani. Mulai males. Baca Alkitab mulai males. Memuji Tuhan mulai males. Berdoa mulai males. Ikut ibadah online mulai males ya kan. Ikut CG mulai males. Mulai males kumpul sama teman-teman yang satu iman. Mulai males ngomongin perkara-perkara rohani. Hati-hati loh. Ada banyak orang jadi komplikasi sakit rohaninya dimulai dari rasa males ini.
Aduh males berdoa, males baca Alkitab, aduh males ikut ibadah online, lebih enak ibadah offline. Aku males kumpul sama teman-teman gereja, aku males ikut CG. Hati-hati, itu salah satu ciri orang yang kena sakit rohani. Mulai malas dengan perkara-perkara rohani. Yang kedua, kita masuk lebih dalam. Setelah malas, ternyata merasa paling. Yang nomor 2 itu merasa paling. Itu juga penyakit rohani. Merasa paling apa? Kita baca ayat dulu ya. Matius 18 ayat 1. Matius 18 ayat 1, kalian buka Alkitab kalian. Kakak ceritakan dengan singkat. Matius 18 ayat 1 itu menceritakan suatu hari murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya begini. Tuhan Yesus, siapa sih yang terbesar dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus, siapa sih yang paling besar dalam kerajaan surga? Loh, kenapa murid Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan nanya, siapa sih yang paling besar dalam kerajaan surga? Menjadi paling itu sesuatu yang wow. Menjadi paling itu sesuatu yang membanggakan. Menjadi yang paling itu sesuatu yang keren. Makanya murid-muridnya tanya, siapa sih yang paling besar dalam kerajaan surga? Hati-hati dengan perasaan merasa paling. Merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling cantik, merasa paling benar, merasa paling hebat, paling yang lain. Karena ketika kita merasa paling, itu akan membawa kita jatuh dalam dosa kesombongan. Coba bayangin kalau kita merasa kita yang paling kaya, bukankah kita akan merendahkan semua, merendahkan orang lain di sekeliling kita? Bukankah kita akan menganggap mereka semuanya miskin? Karena kita merasa kita yang paling kaya? Atau kalau kita merasa kita paling pintar, bukankah kita akan menganggap orang lain bodoh? Karena kita merasa, aduh lu gak sepintar gua, kamu gak sepintar aku yang paling pintar. Atau kalau kita merasa kita yang paling hebat dalam olahraga, misalnya kayak tadi, kita lihat ya kan kakak-kakaknya main basket di depan, wih aku yang paling jago. Ketika kita merasa paling, kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Sedangkan Tuhan itu menentang orang-orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi perasaan merasa paling adalah salah satu penyakit rohani. Hati-hati, kita nggak boleh merasa paling loh. Karena merasa paling akan membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Dan itu tanda kita sudah sakit secara rohani. Yang pertama tadi malas, yang kedua merasa paling, yang ketiga adalah iri hati. Iri hati itu termasuk salah satu penyakit rohani. Karena iri hati, ketika kita iri, tandanya kita tidak bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Dan berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Iri hati juga membuat kita nggak bisa merasa senang ketika orang lain diberkati Tuhan. Iri hati membuat kita nggak bisa bersyukur ketika kita melihat orang lain mendapatkan apa yang lebih daripada apa yang kita dapatkan. Di Alkitabmu dicatat satu tokoh Alkitab, satu tokoh yang kelihatan banget iri hatinya. Namanya adalah Raja Saul. Raja Saul adalah contoh paling nyata tentang iri hati. Karena dia adalah raja pertama yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi berakhir dengan menyedihkan. Saul itu akhir hidupnya sangat menyedihkan. Tahu dong ceritanya Raja Saul? Ini terkenal banget, Saul dan Daud, ya kan? Nah, ketika Saul ditolak menjadi raja, setelah Saul ditolak Tuhan jadi raja, Tuhan mengangkat Daud jadi raja. Lalu setelah kejadian itu, setelah hari itu, seluruh hidupnya Saul, seluruh waktunya Saul tidak dipakai untuk bertobat. Tidak dipakai untuk mengakui kesalahannya lalu berbalik kepada Tuhan.
Tetapi seluruh hidupnya Saul dan seluruh waktunya Saul dihabiskan hanya untuk apa? Iri hati kepada Daud. Sampai akhir hidupnya. Sampai dia mati. Saul itu menyimpan iri kepada Daud. Dimulai dari apa? Ketika Daud pulang berperang. Rakyat Israel berteriak, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kalimat itu nyampe ke hatinya Saul, menjadi akar rasa iri hatinya kepada Daud. Setelah hari itu, hidupnya penuh dengan iri hati. Iri hati itu berbahaya. Kalau kita iri kepada orang lain, kalau kita biarkan iri hati tinggal dalam diri kita, iri hati itu akan mengambil seluruh hati kita. Mengambil seluruh hati kita, sehingga kita nggak bisa melihat hal-hal yang ada di dalam diri kita yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sibuk iri. Iri hati itu akan membutakan mata kita, sehingga kita sendiri nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita sibuk ngurusin urusan orang lain. Kenapa dia nilainya lebih bagus daripada aku? Kenapa dia bisa pakai sepatu yang lebih mahal daripada aku? Kenapa dia bisa sekolah di sekolah yang lebih bagus daripada aku? Gak bisa bersyukur dengan sepatu yang dia punya, dengan sekolah yang dia punya, karena habis hanya untuk mengurusin hidup orang lain. Jangan iri hati. Iri hati itu salah satu tanda kita kena penyakit rohani. Yang keempat apa? Yang keempat ini, kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa. Matius 5 ayat 37 berkata demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gak ada iya tetapi, gak ada tidak tetapi. Tapi iya ya iya, tidak ya tidak. Kita tahu benar kan apa yang Alkitab katakan tentang dosa? Kita tahu benar loh, karena dosa itu juga Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus hidupmu dan hidup kakak. Alkitab tidak pernah kompromi dengan dosa. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dosa ya dosa. Gak ada itu ceritanya dosa kecil, dosa besar, dosa putih, dosa hitam. Dosa ya dosa. Semua pelanggaran terhadap hukum Allah adalah dosa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kakak ingatkan kamu sekali lagi, jangan kompromi dengan dosa. Maksudnya gimana kompromi dengan dosa? Maksudnya gini loh, kita tahu itu berdosa, tapi kita cari alasan supaya kalau kita berbuat dosa itu, kita merasa nggak apa-apa. Hati-hati. Gini loh, contohnya gini, kamu tahu dong nyontek itu dosa, udah jelas banget nyontek itu dosa. Tapi karena kita lagi sekolah online, gak ada orang di sekeliling kita, cuma kita sendirian di kamar kita dengan laptop, lalu ada ujian online. Missnya udah bilang, gak boleh lihat buku ya, kerjakan dengan jujur. Tapi kita lihat kanan kiri gak ada orang kok. Aku sendirian di kamar, temanku juga pasti nyontek. Temanku di rumahnya pasti nyontek, apalagi si A, si B, si C, pasti nyontek. Jadi kok aku nyontek, gak apa-apa dong. Ini kan online, gak kelihatan siapa-siapa, gak ada yang lihat juga. Itu namanya kompromi. Mau online, mau offline, namanya ujian gak open book, ya gak buka buku, yang gak nyontek. Kompromi, ketika kita kompromi sama dosa, itu sama seperti kita itu sedang menurunkan standar firman Tuhan. Kita membuat standar firman Tuhan diturunin, dijadikan standar kita. Padahal standar firman Tuhan tuh nggak boleh diturunin oleh alasan apapun. Perintah Tuhan di Alkitab nggak boleh kamu ganti-ganti dengan alasan apapun. Jangan kompromi sama dosa. Apa yang Tuhan larang, apa yang sama Tuhan nggak boleh dilakukan, jangan lakukan. Sekali lagi, kalau kamu kompromi sama dosa and then you feel fine, nggak apa-apa kok. Aku lakukan buktinya aku nggak kenapa-napa. Kamu akan terus-terusan kompromi sama dosa. Lama-lama rohanimu akan sakit, tambah parah. Dan sulit untuk diobatin.
Jadi jangan kompromi sama dosa. Yang kelima apa? Penyakit rohani yang kelima apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Enggak lagi tanya Tuhan tentang segala sesuatu. Enggak lagi berdoa tanya hikmat Tuhan. Tapi mulai melakukan semua dengan pikirannya sendiri, dengan caranya sendiri. Mulai enggak ikutin lagi apa kata firman Tuhan, tapi ikutin apa yang kita mau dan apa yang dunia katakan. Itu juga salah satu penyakit rohani. Ada banyak penyakit rohani yang lain. Kalau kakak mau sebutin ya, egois, mementingkan diri sendiri gitu kan. Lalu apalagi? Suka marah, bohong, itu semua jenis penyakit rohani, ada banyak banget. Kamu pasti tahu lah kalau kakak udah kasih contoh 5 di atas. Semua penyakit rohani asalnya itu cuma satu. Yaitu waktu kamu dan kakak tidak lagi punya gaya hidup yang sehat secara rohani. Jadi kok kita mau nggak sakit secara rohani, kita harus punya gaya hidup yang sehat secara rohani. Gimana caranya gaya hidup yang sehat secara rohani? Catat di Alkitabmu ya, lihat PPT-nya, catat di Alkitabmu. Yang pertama adalah beri makanan yang tepat dan sehat. Kasih manusia rohmu makanan yang tepat dan sehat. Kalau untuk kasih makan manusia jasmani, kamu tahu dong apa yang sehat. Kayak vitamin A, B, C, D gitu kan. Kayak sayur, buah, kamu minum multivitamin. Semua itu makanan yang sehat untuk manusia jasmanimu. Tapi untuk manusia rohmu, tidak ada makanan yang lebih tepat. Supaya kita nggak sakit secara rohani kecuali firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari supaya manusia roh kita ini kuat dan tidak sakit. Firman Tuhan mengandung semua vitamin yang dibutuhkan oleh manusia rohani kita. Multivitamin yang dibutuhkan oleh manusia rohani kita. Kalau demi sehat secara jasmani kita rela makan dan minum segala sesuatu yang dikatakan orang bagus. Bahkan kadang rasanya nggak enak. Apalagi demi manusia roh kita. Kita harus mau makan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mau merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kita harus mau membaca firman Tuhan setiap hari. Dan itu perlu yang namanya prioritas. Jadi kalau kamu mau jadikan firman Tuhan itu makanan sehatmu setiap hari, yang pertama kamu harus jadikan firman Tuhan prioritas dalam hidupmu. Sebelum yang lain, apalagi lagi offline school kan, lagi holiday. Sebelum yang lain, jadikan firman Tuhan prioritas dalam hidupmu. Lebih daripada gamesmu, lebih daripada komikmu, kakak nggak tahu kamu baca komik apa enggak gitu kan. Lebih daripada yang lain, sebelum kamu lakukan segala sesuatu, Alkitabmu lebih dulu. Baca, renungkan, baca dan renungkan. Selain jadikan firman Tuhan sebagai prioritas, yang kedua apa? Komitmen. Waduh, aku mau mengutamakan firman Tuhan dibanding yang lain. Tapi kok nggak punya komitmen, ya sama aja bohong. Harus ada komitmen untuk baca Alkitab setiap hari. Sama seperti kamu butuh makanan setiap hari, sama seperti kamu konsumsi makanan setiap hari, demikian kamu perlu makan firman Tuhan setiap hari. Dan itu perlu komitmen. Aku mau lakukan. Mengatasi rasa malas, mengatasi semua keinginan yang lain demi baca Alkitab lebih dulu. Kalau kamu mau punya manusia rohani yang sehat, kasih makanan yang tepat, yaitu firman Tuhan. Yang kedua apa? Selain makan, exercise. Kamu harus lakukan exercise. Lakukannya gimana? Ya lakukan aja firman Tuhan. Habis baca Alkitab, lakukan apa yang Tuhan suruh kamu lakukan. Apa yang kamu baca dan Tuhan suruh kamu lakukan, lakukan. Kalau kamu cuma baca Alkitab dan kamu nggak lakukan, ya nggak akan berguna apa-apa. Tidak bermanfaat apa-apa bagi tubuh rohanimu, bagi manusia rohanimu. Gini loh, kalian pasti tahu dong orang yang nge-gym gitu kan. Kakak punya teman suka nge-gym. Tapi ternyata selain nge-gym, dia tuh juga minum susu protein. Susunya gede gini gitu kan. Dia minum susu protein lalu dia nge-gym. Dia minum susu protein lalu dia nge-gym. Makanya dia punya badan yang bagus dan dia sehat. Badannya jadi gede gitu loh.
Tapi percuma kalau dia cuma minum susu protein tapi dia nggak nge-gym. Aku kan udah minum susu protein, gak usah nge-gym. Gak akan menghasilkan apapun. Sama dengan kita. Kalau kita mau punya manusia rohani yang sehat, Alkitab bukan cuma dibaca tapi dilakukan. Harus dilakukan. Itu baru powerful. Baru kamu akan punya manusia roh yang sehat. Matius 7 ayat 24-27 berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sampai 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dari perumpamaan itu Tuhan tuh mengingatkan kita, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, maka dia seperti orang yang bangun rumahnya di atas batu. Apapun yang terjadi tidak akan rubuh. Kalau kamu mau punya manusia rohani yang sehat, bangun rumahmu di atas batu. Bukan cuma baca Alkitab aja, tapi lakukan. Beri makanan yang sehat, dan yang kedua exercise. Supaya kamu dan kakak terhindar dari sakit-sakit rohani. Dua hal itu akan membuatmu punya manusia roh yang kuat. Sambil kakak baca yang ini, baca ayat yang terakhir, tim PAW boleh maju ke depan. 1 Timotius 4 ayat 8 ngomong begini. Seperti yang tadi Kak Belinda ngomong di depan waktu dia menang ya kan. 1 Timotius 4 ayat 8 ngomong begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kakak ulang ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Baca Alkitab, berdoa, ikut CG itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita doing exercise, kalau kamu olahraga, kamu lari, kamu main sepeda atau apapun, itu berguna untuk menjaga kesehatan manusia jasmani. Tapi hanya berlaku ketika kamu hidup di dunia. Tapi ketika kita mau menjaga manusia roh kita tetap sehat, itu bukan hanya berguna sekarang, tapi juga nanti di dalam kehidupan yang kekal. Sambil kalian tutup Alkitab kalian di rumah, yuk cek dirimu dan kakak juga akan cek sekali lagi diri kakak. Kita ini lagi sehat atau kita ini lagi sakit ya secara rohani? Aduh kak, aku sakit nih. Aku mulai males nih kak. Aku mulai menginginkan apa yang temanku punya. Kalau kita sedang mengalami sakit rohani dan levelnya masih ringan gitu ya. Bahkan level terberat sekalipun Tuhan bisa sembuhkan. Good newsnya adalah Tuhan bisa menyembuhkan. Kita bisa sembuh. Datang kepada Tuhan. Nanti kita berdoa sama-sama, datang kepada Tuhan. Ngaku sama Tuhan, Tuhan aku lagi sakit loh. Aku mulai males nih Tuhan, aku mulai males baca Alkitab. Aku mulai males berdoa. Akui di hadapan Tuhan. Dan bilang kita butuh pertolongan Tuhan. Yang kedua, kamu bisa cerita sama CG leadermu kan, kamu punya CG leader. Kamu bisa cerita sama pemimpin rohanimu. Supaya kamu bisa dituntun. Kamu bisa dituntun sekali lagi sama pemimpin rohanimu. Dan yang ketiga apa? Ayo berkomitmen. Komitmen sama kakak. Untuk apa? Kasih makanan yang sehat. Yaitu firman Tuhan. Dan ayo kita exercise setiap hari. Bukan hanya baca, tapi lakukan. Supaya kamu dan kakak memiliki manusia rohani yang sehat. Semuanya tutup matamu dimanapun kau berada. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Kita nyanyikan lagu ini sambil kita datang kepada Tuhan. Syakarapakarabayana marabana. Ya Engkau. Yes Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau. Dimanapun Engkau berada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dimanapun kalian berada, kalau hari-hari ini kalian mulai terserang sakit rohani, kalian mulai malas dengan perkara-perkara rohani, atau bahkan sudah lebih daripada itu, hatimu mulai diliputi perasaan iri, mulai diliputi perasaan aku yang paling, atau kalian sadar, aduh aku mulai kompromi sama dosa, aku mulai tidak mengandalkan Tuhan lagi. Hari ini waktu yang tepat untuk datang kepada Tuhan. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Datang kepada Tuhan, akui setiap sakitmu saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan rindu dan Tuhan sangat rindu dan sangat mampu untuk memulihkan hidupmu. Tuhan sangat rindu dan sangat mampu untuk menyembuhkan sakitmu dan menjadikanmu sebagai anak-anak yang baru di dalam Tuhan. Menyerahkan setiap anak-anakmu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat di rumah mereka, di kamar mereka Tuhan. Setiap apapun sakit yang diakui mereka di hadapan Tuhan. Tuhan tolong mereka. Sembuhkan setiap mereka Tuhan. Berikan hati yang baru kepada mereka. Hati yang baru di dalam nama Yesus. Hati yang baru. Sehingga setiap anak-anak-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Menjadi anak-anak yang sehat secara roh. Bukan hanya badannya yang sehat, tapi rohnya juga sehat. Semakin kuat dari hari ke hari. Semakin kuat dari waktu ke waktu, terutama di masa-masa ini Tuhan. Biar mereka punya manusia roh yang kuat di dalam nama Yesus. Berkati mereka Tuhan. Buat kalian yang mau mulai hari ini, kasih manusia rohmu makanan yang tepat dan sehat. Dan berkomitmen untuk exercise setiap hari. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Tuhan, ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memberi manusia roh kami makanan yang sehat dan tepat setiap hari. Kami gak mau kasih sampah Tuhan buat manusia roh kami. Kami gak mau kasih makanan yang gak berguna. Kami mau kasih makanan yang sehat yaitu firman-Mu. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami bukan hanya baca firman, tapi kami mau lakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Kalau waktu kami baca Tuhan suruh kami mengampuni, kami akan mengampuni. Kalau waktu kami baca Alkitab Tuhan suruh kami bersyukur, kami akan bersyukur. Kalau waktu kami baca Alkitab Tuhan suruh kami menjadi terang, kami akan jadi terang Tuhan. Kami akan lakukan firman Tuhan. Supaya kami menjadi manusia yang sehat secara roh. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online kami hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sangat kami rindukan Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Diberkatilah kalian oleh Tuhan. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Dijagainya engkau dalam kasih karunia Tuhan. Perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, tangan kuat kuasanya menyertai hidupmu. Berkati mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Jagai mereka seperti biji matamu sendiri. Sampai kami bertemu nanti di ibadah offline. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur untuk ibadah online kami yang pertama hari ini. Dan kami gak sabar untuk ibadah online kami berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. God bless you. Sampai ketemu. God bless you.